Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang nih kalau anak TK sholat atau anak SD barang kelas 1 kelas 2 dah yang kira-kira belum pada bisa sholat, itu kadang-kadang sholatnya suka pada salah. Umpama begini, kalau sholat tuh kan habis takbiratul ihram kan kita harus lurus gini, Allahu Akbar nih, kita harus lurus begini. Nah, cuman kalau anak TK tuh kadang-kadang ada yang miring ke kanan atau ke kiri. Nah, itu salah, itu nggak boleh. Nah, umpama ada nih yang miring ke kanan nih, namanya si Agus. Tanyain, Gus, kenapa sih lu kalau sholat tuh bukannya ke depan tapi malah miring ke kanan, ke sini? Kan sholat tuh harusnya ke depan, harus lurus ke depan. Terus kata si Agus, ya kan gue ini ceritanya jago silat ini gue. Jadi gue ceritanya nih bawa pedang di sebelah kanan. Jadi kalau ada apa-apa, gue udah langsung nyabut pedang gue. Tapi sholat tuh nggak boleh begitu, harusnya lurus ke depan. Jadi jangan karena pengen bawa pedang, sholat dirubah-rubah. Jangan, apalagi lu kan sholat kagak bawa pedang. Jadi sholat tuh harusnya lurus ke depan. Tapi kan bapak gue jago silat. Kakek gue jago silat. Buyut gue jago silat. Gue kalau sholat emang begini gue. Jago silat mah sholatnya begini. Nah, itu kagak boleh itu. Mau jago silat kek, mau jago apa kek, mau jago main bola kek apa, itu kalau namanya sholat tuh harus lurus ke depan. Jangan sengaja dimiring-miringin begitu. Nah, itu. Terus ada lagi apa namanya si Tompel. Si Tompel dia miringnya malah ke kiri. Tanyain, Tompel, lu kalau sholat ngapain sih miring ke kiri? Kan harusnya lurus ke depan. Yang bener kan lurus ke depan, bukan miring ke kiri. Ya gue miring ke kiri nih karena gue nih merasa simpati sama, katanya ada pahlawan Islam yang luka, jadi sambil nutupin luka sholatnya begini sebelah kiri. Nah, lu kalau misalnya simpati sama itu pahlawan yang terluka, lu doain. Jangan malah sholat lu rubah-rubah. Kita sholat tuh gak boleh dirubah-rubah. Jadi sholat tuh harus lurus ke depan. Nah, tapi kan gue malu gue buat nutupin dosa-dosa gue nih. Dosa gue sebelah kiri biar ketutup. Nah, lu kalau buat nutupin dosa-dosa tuh lu bertaubat. Banyak beribadah. Banyak bersedekah. Bukan malah sholat disalah-salahin. Sholat salah malah jadi nggak bener. Nah, ada lagi misal nih, namanya si Budi. Dia kalau sholat ngengkang dia, sampai lebar begini ngengkang nih, kakinya ngengkang lebar begini. Terus ditanyain, Bud, lu ngapain tuh kalau sholat tuh? Kok ngengkang sampai lebar begitu? Ya gue ini kan supaya nggak memutus jamaah gue, jadi sebelah kanan gue sama kiri gue sambung ini. Malah temen gue malah gue sambung malah geser ke sana, ya gue jadi tambah ngengkang gue. Jadi susah malah geser. Nah, kalau sholat tuh nggak boleh begitu. Nggak boleh ngengkang begitu. Jadi kalau sholat tuh semestinya bahu ini sama kaki, pinggiran kaki tuh rata. Jadi jangan ngengkang. Kalau ngengkang tuh jadi nggak rata sama bahu. Nah, kalau nggak rata, akibatnya jamaah jadi renggang, jadi makan tempat soalnya. Nah, itu jadi mestinya rata, bahu sama kaki tuh rata, jadi kaki jangan ngengkang. Nah, itu yang benar. Loh, tapi kan masalah-masalah kayak letak tangan di depan, di kiri, apa
Dimana itu kan masalah sunnah aja. Jadi bukan masalah yang wajib. Dikerjain boleh, kagak dikerjain juga kagak apa-apa. Ngapain dipermasalahin? Nah, jadi kalau dalam sholat itu, kita itu meskipun yang sunnah itu mesti dikerjain dengan benar. Kenapa? Karena kalau yang sunnah pun kalau nggak dikerjain dengan benar, bisa menyebabkan sholat nggak sah. Contoh, misal nih gue lagi sholat nih, habis baca Al-Fatihah kan gue baca surat pendek nih, umpama misal baca Qul huwallahu atau wal asri. Nah gue baca Bismillahirrahmanirrahim wal asri. Terus gue habis baca wal asri, gue nggak nerusin surat itu. Gue malah begini, wal asri, misalnya begitu ya, atau gue bilang la 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 la. Nah, gitu kan sah kagak? Kagak sah itu begitu. Kenapa? Karena meskipun itu sunnah, kalau dikerjain dengan salah bisa menyebabkan sholat nggak sah. Jadi kalau yang sunnah pun kalau mau dikerjain, kerjakanlah dengan benar. Kalau nggak mau dikerjain, ya udah tinggal aja, nggak usah dikerjain. Tapi jangan dikerjain tapi disalah-salahin. Jangan. Kalau mau dikerjain, kerjain dengan yang benar, jangan disalah-salahin. Gitu. Nah tadi Ibu mau tanya ya? Tanyanya apa Bu? Enggak, semuanya itu punya prinsip masing-masing. Walaupun itu tujuannya sama gitu. Makanya kenapa di Indonesia ini orang berbeda-beda walaupun sama-sama agamanya sama, Islam. Tapi berbeda-beda pendapatnya. Nah berbeda pendapat tuh boleh. Berbeda pendapat tuh boleh. Tapi berbeda pendapat tuh pada hal-hal yang hukumnya nggak jelas. Jadi, tapi kalau hukumnya udah jelas, misalnya kita sholat harus ke depan, nah itu nggak boleh kita mau berpendapat, gue nggak mau sholat ke depan, gue sholatnya ke kiri aja gue, atau ke belakang. Nah itu nggak boleh itu. Kenapa? Karena hukumnya jelas, sholat tuh harus menghadap kiblat. Nah, kalau misalnya ada yang berbeda pendapat, gue nggak mau sholat menghadap kiblat, gue maunya gue menghadap membelakangi kiblat, umpamanya gitu. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena hukumnya jelas. Nah yang boleh berbeda pendapat tuh kalau hukumnya itu nggak jelas. Nah itu Bu. Nah kalau sholat tuh jelas hukumnya tuh lurus ke depan. Ya. Nah, gitu. Ada yang ditanyain lagi? Ya. Cukup. Udah ya? Ya. Ya udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.